Ya saya mengakui memang masih kalah, saya kalah gitu, dengan sini, tapi kalah bukan berarti saya harus mengalah, tidak, karena kalahnya saya bukan kalahnya kekuatan Allah. Allah maha kuat gitu. Saya walaupun kalah akan tetap berjuang sampai tetes darah akhir nanti ya. Ini yang perlu untuk dipahami gitu. Makanya saat ini akhir zaman seperti ini, ayolah umat mulai taat tobat itu loh, supaya jagat ini enggak kiamat gitu loh. Ini sekarang anak berani sama orang tuanya, orang tua lalai mengurus anaknya, perempuan sudah hilang malunya, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan sudah tidak ada harga dirinya, anak dibuang ada di tong sampah. Ini kelakuan apa kalau bukan kelakuan Dajjal? Kalau bukan kelakuan Dajjal, kelakuan apa seperti ini gitu loh. Nah, hal semacam inilah yang harus kita perbaiki saat ini. Ini mohon maaf ini tuh sebelumnya mau ada pertanyaan ini ya berkaitan mungkin dengan Gus Samsudin yang juga mungkin boleh dibilang mengalami cobaan atau hambatan. Intinya mungkin saya sendiri atau mungkin semua ya itu pasti punya masalah, ada yang suka dan tidak, itu memang rumus alam, ada yang pro yang kontra, ada yang senang dan tidak, itu pasti ada. Nah berkaitan dengan mohon maaf yang Gus alami, ada yang suka dan tidak, bahkan ya boleh dibilang sampai mengancam ya, bahkan dukun-dukun pun yang awalnya cuma sendiri-sendiri akhirnya bersatu ya, dalam kutip meroyok begitu. Ini mohon petunjuk lah, kira-kira Gus ke depan nanti akan seperti apa, terus menanggapinya dengan seperti apa, dengan santai kah, dengan ya mungkin apa ya pendapatnya Gus atau masukan dari Gus yang seperti apa. Jadi pohon mangga itu kan kalau berbuah manis pasti diserampangi, pasti dilempari. Karena apa? Karena ada buahnya. Tetapi buah itu nanti kan juga akan memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi ketika diri kita dizalimi, diri kita dihina, diri kita dicaci, diri kita difitnah, itu berarti kita lebih baik daripada orang yang memfitnah kita. Berarti ada sesuatu hal yang kita dilebihkan oleh Allah daripada orang tersebut. Tentu lebih baik yang mana, yang dicaci atau yang mencaci, yang dihina atau yang menghina. Tentu lebih baik yang dicaci daripada yang mencaci, lebih baik yang dihina daripada yang menghina, lebih baik yang difitnah daripada yang menfitnah. Karena apabila seseorang selalu berkata buruk, selalu mencaci, selalu iri dengki, sejatinya kesalahan, keburukan itu bukan pada orang lain, tetapi pada diri orang itu sendiri. Ketika dia melihat sesuatu selalu buruk, melihat sesuatu selalu jelek, sebenarnya kejelekan dan keburukan itu bukan ada pada orang lain, tetapi ada pada dirinya sendiri. Contoh, ketika semuanya tercium bau tai ayam, sejatinya tai ayam itu bukan berada pada orang lain, tetapi berada pada hidungnya sendiri. Sehingga
semua orang tercium seperti bau tai ayam. Sejatinya keburukan itu ada pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain. Selain itu, contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan penyihir, dikatakan tukang bohong, lalu apa yang dilakukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah beliau balas mencaci? Apakah beliau balas menghina? Atau bagaimana? Yang dilakukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dicaci, ketika dihina, beliau membalas dengan mendoakan orang yang menghinanya itu dengan doa yang baik. Semoga diberikan hidayah oleh Allah. Dikarenakan apa? Ketika kita dicaci, kita dihina, itu sama sekali tidak ada ruginya untuk diri kita. Itu nanti malah akan menaikkan derajat kita. Contoh ketika kita dikatakan bodoh oleh orang lain, ketika kita tidak marah, maka kebodohan itu, kehinaan itu akan kembali kepada yang mengatakan. Dan yang dikatakan bodoh tadi, apabila tidak marah, maka akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tetapi kalau dikatakan bodoh lalu marah, maka hikmahnya akan hilang. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa karena tidak mampu diuji oleh Allah. Karena orang-orang yang menghinanya itu adalah ujian untuk dirinya. Jadi tidak perlu marah ketika pohon yang besar diterpa dengan angin. Memang angin tadi diperintah Allah untuk menguji seberapa besar kuatnya akar pohon tadi menancap ke dalam tanah. Dan juga cacian dan hinaan tadi itu bisa menjadi sebuah penyemangat diri kita untuk bisa jadi lebih baik. Seperti ketika kita dilempari kotoran, jika kita bisa mengambil hikmahnya, kotoran itu akan menyuburkan tanaman tadi, insyaallah. Maka yang lebih penting yang harus kita pahami bahwa yang terpenting adalah pandangan yang maha memandang, bukan dari pandangan makhluk. Karena setiap makhluk, setiap orang itu akan menilai sesuatu dengan persepsinya masing-masing. Tidak perlu kita harus menjelaskan kepada orang tersebut, "Boy, saya ndak begitu, saya ndak begini, saya itu begitu." Tidak perlu. Langit itu tidak perlu harus menjelaskan seberapa tingginya langit itu berada di atas. Tidak perlu. Yang terpenting yang dilakukan adalah yang terbaik yang bisa dilakukan, itu saja. Tidak perlu harus menjelaskan, karena yang suka tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu juga tidak membutuhkan itu. Apapun yang kita lakukan, semuanya yang terpenting kita niatkan untuk mencari ridha Allah. Semuanya yang terpenting diniatkan untuk mencari ridha Allah. Saya pernah ada kisah pengalaman waktu saya masih berada di pondok pesantren. Ada salah seorang warga yang menyampaikan kepada abah saya bahwa beliau di tempat yang lain dirasani bahasa Jawanya, dibicarakan yang buruk-buruk, begini begitu. Apa hanya menjawab iya, tidak apa-apa, didoakan saja. Mungkin kalau kita ya, oh saya tidak begitu, saya tidak begini, saya tidak begitu, itu kalau kita. Padahal kalau kita masih risau dengan pandangan orang, kalau kita masih susah dengan pendapat orang, berarti kita ini masih hamba yang amatiran. Kita ini masih hamba yang amatiran. Jika kita sudah berpasrah diri kepada Allah, benar-benar mencari ridha Allah, itu semua sudah tidak penting lagi pandangan makhluk. Ini berkaitan dengan apa yang di luar, yang
dukun udah mulai apa ya istilahnya terus menantang. Mohon maaf kalau pertanyaannya agak sensitif barangkali Iya, untuk enggak apa. Gus Samsudin, karena ditantang seperti ini mungkin subscriber yang di luar sana pun juga bertanya-tanya akan melakukan seperti apa gitu. Sebenarnya yang penting yang kita lakukan itu bukan akhirnya, bukan menang ataupun kalah, tetapi yang terpenting adalah ikhtiarnya. Masalah hasil itu Allah yang menentukan. Seperti panjenengan sebagai guru ini, yang penting dilakukan murid kan ialah belajar dengan sungguh-sungguh. Masalah naik tidaknya itu kan keputusan guru. Jadi yang terpenting saya lakukan sesuatu hal yang bisa saya lakukan, dan masalah akhirnya apakah saya menang atau kalah, apakah saya hidup atau mati, itu semuanya saya pasrahkan kepada Allah. Yang dinilai tentu bukan akhirnya, tetapi adalah perjuangannya, karena yang menentukan itu adalah Allah. Dan saya sangat yakin dan bahkan hakul yakin bahwa ketika kita melakukan sesuatu itu tidak akan ada yang sia-sia, tidak, semuanya akan dibalas oleh Allah. Yang terpenting adalah ikhtiar kita, adalah usaha kita. Ya, memang ada pelajaran-pelajaran yang besar yang saya dapatkan. Ini untuk saya pribadi tentunya, bukan untuk saudara-saudaraku. Kalaupun bisa diambil manfaatnya, hikmahnya, ya saya bersyukur. Tapi yang terpenting ini bisa menjadi pelajaran untuk diri saya sendiri. Selain ini adalah ujian, ini juga adalah pelajaran untuk diri saya, bahwa yang pertama, kita ini sebenarnya tidak mempunyai kekuatan apapun. Ketika kita mengagungkan kekuatan kita, kemampuan kita, ketika Allah mengambil kekuatan tersebut, maka akan terlihat bodoh sekali. Dan yang kedua, bahwa kalau masalah ilmu, kalau masalah pengetahuan, ternyata di akhir zaman seperti ini, ilmunya bangsa syaitan, bangsa jin, itu sejatinya lebih tinggi daripada kita. Masalah pengetahuan lebih tahu mereka. Sebagai contoh, mereka bisa membaca dan juga melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka bisa mengetahui dengan pengetahuan mereka, tetapi pembicaraan dan perlakuanlah atau adablah yang tidak bisa mereka lakukan. Jadi ini adalah pelajaran untuk diri saya pribadi, bahwa kalau hanya sekedar ilmu, iblis lebih berilmu daripada kita. Kalau masalah pengetahuan, mereka lebih tahu, bahkan mereka lebih tahu kalau baginda Rasulullah itu adalah utusan Allah. Tetapi di dalam pembicaraan mereka penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan adu domba, penuh dengan angkara murka di dalam diri mereka. Jadi bukan masalah ilmunya, bukan masalah pengetahuannya, bukan masalah hafalnya, tetapi adalah adabnya, tingkah lakunya yang perlu untuk kita atau saya pahami. Dan yang ketiga adalah kesaktian. Jangan sampai tertipu dengan kesaktian ataupun kelebihan yang mereka punya, karena kesaktian mereka sangat luar biasa sekali. Tetapi bukan berarti kesaktian itu adalah
karomah ataupun maunah. Itu adalah istizrat, suatu hal yang diberikan Allah untuk menguji kita. Apakah kita terlena dengan melihat kesaktian mereka, kehebatan mereka, bisa masuk ke dalam bumi, bisa ini, bisa itu. Itu hanya sesuatu hal yang menyesatkan. Bahkan hati-hati nanti di akhir zaman, Dajjal ini mampu menyuburkan tanah yang tandus, bahkan satu kampung apabila tidak ikut dalam golongan Dajjal akan menjadi sangat tandus sehingga tidak tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan. Sedangkan pengikut Dajjal, tanah ini nanti akan subur, tumbuh dengan banyak tanaman, penuh dengan makanan, bahkan bisa mengobati seseorang yang sakit dengan sekejap mata, bahkan mampu untuk menghidupkan orang yang mati. Jangan sampai terlena dengan kesaktian atau kelebihan, kemampuan yang mereka miliki. Ada beberapa hal sebenarnya Dajjal ini yang sudah ada, bukan hanya Dajjal yang seperti kita gambarkan, makhluk mengerikan berbentuk raksasa atau berbentuk manusia yang sakti mandraguna, tetapi tingkah laku yang mencerminkan Dajjal. Hanya mampu di dunia kaya raya tetapi menindas yang lainnya, sehingga disebutkan matanya hanya satu, dalam arti hanya tertuju kepada dunia tetapi lupa kepada akhirat. Di akhir zaman seperti ini banyak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tetapi lupa akan tujuan utamanya, yaitu akhirat. Itu yang harus dipahami, bahwa sifat-sifat Dajjal yang ada di dalam diri kita jangan sampai menyebar menjadi virus. Sifat-sifat Dajjal yang ada di muka bumi inilah yang harus dihilangkan, bukan hanya bentuk wujudnya saja. Oleh sebab itu, jagat ini tidak akan kiamat selagi umatnya ini taat. Jagat ini tidak akan kiamat selagi umatnya ini taat. Maka yang terpenting, kita sebagai umat berlomba-lomba untuk memperbaiki supaya jagat ini tidak kiamat dengan cara memperbaiki umat. Itu yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan ke depannya itu seperti itu. Semoga saja kita bisa saling menasihati, itulah yang paling utama. Dan yang penting-penting bisa diambil hikmah-hikmahnya dari apa yang kita lihat maupun yang kita tonton ini, insyaallah. Ya, terima kasih atas masukan dari Gus Samsudin. Mudah-mudahan ini juga pelajaran buat kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan tidak terjebak dalam ikut rayuan setan ataupun Dajjal. Dan mudah-mudahan masukan ini bermanfaat buat semuanya, dan kita berdoa mudah-mudahan Gus Samsudin dan keluarga insya Allah diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kelancaran dalam usaha dan sebagainya. Dan mudah-mudahan juga pasien yang ada di sini mudah-mudahan ya dikasih kesembuhan. Sama-sama mendoakan insya Allah kita juga semua masuk surga semua, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan juga punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sekali lagi terima kasih untuk Gus Samsudin atas masukannya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, apa jenengan mau masih lanjut sama dukun yang kemarin jenengan datang? Insyaallah tetap lanjut, tetap saya lanjutkan, tetap akan terus dilanjutkan walaupun saya akui kalau saya itu kalah, memang kalah, tapi yang kalah kan diri saya, bukan Allah, bukan kekuatan Allah. Kalah itu karena saya memang masih lemah,
lemah dalam arti belum benar-benar menjalankan semua perintah Allah. Masih banyak perintah-perintah Allah yang tidak saya laksanakan, seperti larangan-larangan Allah yang sombong. Saya masih mempunyai sifat itu, yang penuh dengan kemarah, masih sering terpancing dengan hal semacam itu. Padahal yang paling penting apabila kita kuat itu, orang yang kuat itu kan orang yang tidak mudah marah. Orang yang paling kuat itu orang yang tidak marah, yang tidak gampang marah, tidak mudah marah. Kalau seseorang masih mudah marah itu kan masih lemah, masih mudah dikendalikan oleh orang lain, dikendalikan oleh syaitan. Sedangkan kalau hanya sekedar pengetahuan, sekedar keilmuan, ilmunya syaitan itu lebih tinggi daripada manusia. Pengetahuannya syaitan itu lebih tahu daripada manusia. Jadi kalau hanya sekedar ilmu, sekedar tahu, iblis itu lebih tahu dan lebih berilmu, tetapi tidak beradab. Itu yang menjadi perbedaannya. Nah, untuk mengalahkan iblis ini kan berarti harus yang ketiga tadi, harus beradab. Nah, ketika seorang beradab berarti harus menjalankan segala perintah Allah. Ini menjadi sebuah teguran untuk saya pribadi, ya begitu. Ya, saya mengakui memang masih kalah. Saya kalah dengan jin ini, tapi kalah bukan berarti saya harus mengalah, tidak. Karena kalahnya saya bukan kalahnya kekuatan Allah. Allah Maha Kuat gitu. Saya walaupun kalah akan tetap berjuang sampai tetes darah akhir nanti, ya insyaallah. Terus itu santri gimana itu? Gak bisa bantu, gimana mau bantu juga Gusnya kan gak boleh. Bisa bantu dengan doa, bisa bantu dengan sholawat. Bantuan yang paling utama itu ketika menghadapi godaan maupun ujian itu adalah doa. Doa itu adalah penguat. Doa itu adalah senjatanya umat muslim. Sabar dan doa itu menjadi kekuatan utama, insyaallah. Ya, mohon doanya saja, mohon doanya maaf. Insyaallah ya. Tetap kita datang, tetap, karena zalim. Seperti tadi itu di sini itu yang barusan, beliau berobat ke seseorang minta tolong, nggak taunya istrinya malah direbut, malah didolim, malah mau diambil. Itu kalau nggak perbuatan dajjal, perbuatan apa? Itu kalau bukan anak buahnya dajjal, lalu tingkah laku apa seperti itu? Makanya sering sekali saya katakan, rusaknya jagat ini karena rusaknya umat. Selama umat ini tidak rusak, dunia ini, jagat ini nggak akan kiamat. Yang membuat jagat ini kiamat karena rusaknya umat. Bukan dajjal bentuk seperti genderuwo, seperti hantu, bukan. Dajjal, sifat-sifat dajjal ini loh yang harus dihilangkan. Sifat-sifat dajjal ini yang harus dihilangkan. Dikatakan dajjal itu matanya satu, bukan berarti dia lahir nggak punya mata, cuman matanya satu. Bukan cuman itu. Matanya satu berarti hanya tertuju kepada dunia. Dunianya megah mewah, makanya sakti punya apa-apa, tetapi lupa dengan akhiratnya. Nah, sifat-sifat dajjal ini yang harus dihilangkan. Bukan hanya dajjal berbentuk seperti hantu, seperti apa, bukan gitu. Ini yang perlu untuk dipahami gitu. Makanya saat ini, akhir zaman seperti ini, ayolah umat mulai taat, tobat itu loh, supaya jagat ini enggak kiamat gitu loh. Ini sekarang anak berani sama orang tuanya, orang tua lalai mengurus anaknya, perempuan sudah hilang malunya, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan sudah tidak ada harga dirinya.
anak dibuang ada di tong sampah. Ini kelakuan apa kalau bukan kelakuan Dajjal? Kalau bukan kelakuan Dajjal, kelakuan apa seperti ini gitu loh. Nah, hal semacam inilah yang harus kita perbaiki saat ini supaya dunia ini enggak, sekarang sudah banyak gempa, lindu, tsunami, nunggu apa lagi? Ini sudah kiamat, ini kiamat kecil, nanti ada kiamat besar, sudah selesai gitu loh. Bukan berarti kita takut, tapi harus mulai segera diperbaiki gitu loh. Zaman ini sekarang ini zaman modern, orang-orang banyak datang ke dukun, bukannya datang ke orang tua minta doanya orang tua, enggak, larinya ke dukun, ya tambah bocor, sakit hati minta tolong sama dukun santet, ya repot gitu loh. Bukannya berdoa bersedekah malah cari pesugihan pengen kaya, repot ini gitu loh. Semoga umat ini bisa taat sehingga jagat ini nggak sampai kiamat gitu loh. Karena jagat ini nggak akan kiamat kalau umatnya ini masih taat. Semoga jadi bisa diperbaiki sedikit-sedikit lah. Yang tahu agama ya jangan cuma tahu terus menyalahkan, mencaci, menghina. Kita ini bukan mencaci, harusnya mengajak, bukan memukul, tetapi merangkul. Jangan kita tahu lalu menyalah-nyalahkan orang lain, penuh dengan kebencian, menghasut. Bukan, orang yang tahu itu harus penuh dengan kasih sayang, mengajak gitu. Jadi kalau hanya pintar membaca Al-Quran, hanya pintar membaca saja tetapi perkataannya penuh dengan kebencian, membentur-benturkan antara agama dan negara, menghasut orang untuk saling membenci, menghancurkan negaranya sendiri, ini kelakuan apa gitu loh. Kalau bukan kelakuan dari Dajjal, ini kelakuan apa? Orang hidup damai malah diajak untuk melawan negaranya sendiri, kemana-mana bawa bom, ngebom orang. Ini kelakuan apa kayak gini kalau bukan Dajjal? Itu kelakuan apa? Orang lagi makan dibom gitu loh. Ini sesuatu yang benar-benar salah gitu loh, sesuatu yang salah. Semoga saja ini sifat-sifat Dajjal ini nggak sampai meresap ke dalam pikiran-pikiran orang sehingga dunia ini jadi kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dari mana itu?